Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan pada video kali ini kami akan menyampaikan tentang hukum benda. Sebelum kami menjelaskan tentang hukum benda, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Syauqi Asrudin, kemudian ada rekan saya, Amanda Oktavera, kemudian ada rekan saya juga, Irfan Rahadian Hakim, dan yang terakhir rekan saya, Talita Dinaner Islami. Adapun dalam video kali ini kami akan membahas tentang pengertian benda, macam-macam benda, pengertian hukum benda, sistem hukum benda, asas-asas hukum benda, dan hak kebendaan. Jadi, benda itu apa sih? Mengacu pada pasal 499 KUH Perdata, benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Hak milik di sini dapat berupa barang ataupun berupa hak. Adapun menurut Profesor Sri Sudewi Masjun Sofwan, benda merupakan barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera. Tetapi, barang yang tidak berwujud juga termasuk sebagai benda. Adapun menurut Profesor Subekti, pengertian benda dibagi menjadi dua. Dalam arti luas, benda merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki orang. Kemudian dalam arti sempit, benda merupakan barang yang dapat terlihat saja. Yang pertama ada benda berwujud, yang kedua ada benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat ditangkap panca indera. Yang kedua adalah benda yang tidak dapat ditangkap panca indera, biasanya berupa hak. Selanjutnya ada di pasal 540 KUHP Perdata, yaitu benda bergerak, benda yang sifatnya atau karena undang-undangnya dinyatakan bergerak. Yang kedua adalah benda yang tidak bergerak, benda yang sifatnya tujuannya atau karena undang-undang dinyatakan tidak bergerak. Pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu zakenrecht. Prof. Sudiman Karlo Hardipradjo berpendapat, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Menurut Prof. Sri Sudewi M. Sofwan, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem hukum benda. Jadi, hukum benda itu menganut sistem tertutup. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang lain tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang baru di luar yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebelumnya. Hal ini tentu berlawanan dengan hukum perikatan yang menganut sistem terbuka, di mana hukum perikatan ini mengenal asas kebebasan berkontrak. Dari banyaknya asas-asas hukum benda, saya akan menjelaskan 6 diantaranya. Yang pertama, ada asas individualitas. Asas ini berarti yang menjadi objek dari hak kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan. Yang kedua, ada asas totalitas. Berarti hak kebendaan melekat pada seluruh objeknya, juga terhadap bagian-bagian yang tidak tersendiri. Dengan demikian, apabila suatu hak kebendaan melebur dengan hak kebendaan lainnya, maka hak kebendaan yang pertama menjadi lenyap. Namun, terhadap hal ini dapat diperlunak melalui adanya milik bersama atas barang yang baru, lenyapnya benda karena perbuatan pemilik benda tersebut, yaitu terleburnya benda ke dalam benda lain, dan pada waktu terleburnya benda sudah ada hubungan hukum antara kedua pemilik benda tersebut. Lalu yang ketiga, ada asas tidak dapat dipisahkan. Asas ini timbul sebagai akibat dari asas totalitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang tidak diperbolehkan untuk memindahkan hanya sebagian dari hak kebendaan yang melekat pada suatu benda. Meskipun demikian, yang bersangkutan dapat membebani hak miliknya dengan iura in re aliena, yaitu pembebasan hak atas benda orang lain.
Yang keempat, ada asas prioritate, merupakan asas yang memberikan kedudukan berjenjang antara hak yang satu dengan hak yang lainnya. Yang kelima, ada asas percampuran. Dalam hukum kebendaan, hak milik atas suatu kebendaan yang diberikan hak kebendaan terbatas tidak mungkin menjadi pemegang hak kebendaan tersebut. Apabila hak yang membebani dan hak yang dibebani adalah orang yang sama, maka hak yang membebani menjadi lenyap. Yang keenam, merupakan hukum pemaksa. Maksudnya adalah ketentuan-ketentuan mengenai hukum benda tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Karena atas suatu kebendaan, hanya dapat diadakan hak kebendaan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Para pihak tidak diperkenankan untuk mempengaruhi isi hak kebendaan. Pertama adalah pengertian hak kebendaan. Di sini pengertian hak kebendaan ada dua yang mengemukakan, yaitu menurut Abdul Qadir Muhammad dan Prof. Subekti. Yang pertama, menurut Abdul Qadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Indonesia halaman 136, yaitu hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Yang kedua, menurut Prof. Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata halaman 62 menyatakan bahwa suatu hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap-tiap orang. Selanjutnya ada macam-macam hak kebendaan. Hak kebendaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau bisa disingkat KUHP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama hak kebendaan yang memberikan jaminan, yang kedua adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Yang pertama, hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan. Hak kebendaan dengan sifat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda itu sendiri seperti hak eigendom dan hak bezit serta hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda orang lain, misalnya seperti hak postal, hak erpak, hak memungut hasil, hak pakai, dan hak mendiami. Yang kedua, ada hak kebendaan yang bersifat memberikan jasmani. Sesuai namanya, hak kebendaan ini bersifat untuk memberikan fungsi untuk memberikan jaminan. Contohnya saja, hak gadai dan hak hipotek. Sekian dari video penjelasan singkat kami mengenai hukum benda. Semoga penjelasan kami yang tadi dapat membuat para penonton lebih paham lagi mengenai hukum benda. Saya mewakili kelompok 8, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.